Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah untuk membuat sharing folder di Windows 11 yang bisa kita gunakan di rumah untuk saling bertukar atau transfer file, baik itu dari komputer, iPhone, atau Android di dalam satu jaringan tanpa menggunakan data internet. Pertama, pastikan kita berada di dalam satu jaringan, baik itu jaringan WiFi atau jaringan kabel. Yang kedua, pastikan kedua perangkat device tersebut bisa saling berkomunikasi. Cara untuk mengetesnya seperti ini. Di komputer yang akan kita akses, ini contohnya kita beri nama komputer 2. Teman-teman klik kanan di tombol Start, kemudian klik terminal admin. Selanjutnya di bagian sini yang pertama kita ketik hostname. Ini untuk mengetahui nama komputer kita. Selanjutnya kita ketik ipconfig. Dan ini adalah nama komputer kita. Kemudian di bagian sini ini adalah IP address komputer tersebut. Kemudian kita buka juga command prompt atau terminal dari komputer 1 atau komputer yang akan kita gunakan untuk mengakses ke komputer yang kedua tadi. Caranya sama, klik kanan di logo start, kemudian klik terminal admin. Kemudian kita jalankan perintah untuk mengetes komunikasinya. Ketik ping, kita bisa memasukkan nama PC name-nya seperti ini, kemudian klik enter. Jika statusnya reply, maka komputer kita sudah bisa berkomunikasi dengan komputer yang kedua tadi. Contohnya lagi, kita ping by IP. Dan di sini statusnya juga sama, reply. Jadi komputer 1 dan komputer 2 sudah bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya kita kembali ke komputer 2 masih dengan terminal yang terbuka tadi. Sekarang kita akan membuat username yang akan kita gunakan untuk mengakses sharing folder kita. Langsung saja kita masukkan perintahnya net spasi user spasi, kita masukkan nama username-nya, contohnya user1 spasi, masukkan passwordnya, contohnya 123 spasi garis miring add dan klik enter. Dan sekarang kita sudah bisa membuat satu username yang akan kita gunakan. Di sini teman-teman bisa membuat banyak username sesuai dengan keperluan. Setelah tadi kita membuat username-nya, selanjutnya sekarang kita akan membuat sharing foldernya. Kita klik Explorer. Kemudian contohnya saya akan membuat folder di dalam sini. Kita beri nama sharing. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian pilih properties. Klik di tab sharing, kemudian klik advanced sharing. Di bagian sini kita centang share this folder dan kita klik apply. Klik OK. Selanjutnya kita klik lagi di bagian share. Kemudian di sini kita masukkan username yang sudah kita buat tadi. Di sini. Kemudian kita klik add. Kemudian di bagian permission levelnya kita klik. Di sini ada dua pilihan, read atau read and write. Kita pilih yang bawah dan kita klik share. Dan ini adalah nama sharing folder yang sudah kita buat. Teman-teman bisa mengirimkannya by email atau mengcopy linknya ke teman kita. Selanjutnya kita klik done. Kita buka foldernya. Kemudian di sini kita beri contoh file. Dan di sini kita sudah mempunyai satu file yang berada di dalam folder yang sudah kita sharing. Selanjutnya kita akan mengakses folder tersebut dengan menggunakan komputer, iPhone, dan juga Android. Pertama, kita akan mengaksesnya dengan menggunakan komputer atau laptop. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Pertama, kita klik kanan di logo start, kemudian klik run, dan kita masukkan alamat sharing yang tadi. Selanjutnya, kita klik open. Dan ini adalah folder sharing yang sudah bisa kita akses. Kemudian cara yang kedua, kita juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan browser. Sama seperti tadi, langsung saja kita masukkan alamat sharingnya di dalam address bar browser kita seperti ini. Kemudian di sini akan muncul seperti ini, kita klik dan sekarang kita sudah bisa mengakses folder sharing tadi dengan menggunakan browser. Kemudian jika teman-teman ingin selalu tetap terhubung dengan folder tadi, teman-teman bisa melakukan mapping ke folder tadi. Klik di Explorer. Kemudian kita klik kanan di This PC, kita klik Map Network Drive.
Sama seperti tadi, kita masukkan alamat sharingnya dan pastikan teman-teman mencentang reconnect at sign in. Ini agar ketika sign in, kita otomatis terhubung dengan sharing folder tadi. Selanjutnya kita klik finish. Dan sekarang kita juga bisa mengakses sharing folder tersebut. Kita klik di this PC lagi. Dan ini adalah sharing folder tadi yang sudah di mapping di komputer kita. Kemudian selanjutnya kita akan mengakses sharing folder tadi dengan menggunakan iPhone kita. Langsung saja kita klik di bagian file, kemudian di bagian sini kita klik browse. Selanjutnya kita klik di bagian sini, kemudian kita klik connect to server. Di bagian sini kita bisa memasukkan nama komputer name atau IP address dari sharing folder tadi. Contohnya saya akan menggunakan komputer name, kita ketik nama PC-nya, kemudian klik connect. Selanjutnya di bagian name kita masukkan user yang sudah kita buat tadi, kita masukkan juga passwordnya, dan kita klik next. Dan sekarang kita sudah bisa mengakses sharing folder yang sudah kita buat tadi. Kita buka, dan ini adalah file yang ada di dalam sharing folder tadi yang sudah bisa kita akses dari iPhone kita. Kemudian selanjutnya cara mengakses sharing folder tadi dengan menggunakan HP Android. Sebetulnya masing-masing brand atau merek sudah memiliki aplikasi file manager masing-masing. Pada tutorial kali ini saya akan menggunakan aplikasi file manager dari Xiaomi. Langsung saja kita pergi ke Google Play Store, kemudian kita ketik file manager, dan ini adalah file manager dari Xiaomi yang akan kita gunakan. Kita klik, kemudian kita install. Setelah proses instalasi selesai, kemudian langsung saja kita open. Kemudian kita klik di bagian sini, kita pilih remote, kemudian klik add remote device, kita pilih LAN, kemudian klik edit. Kemudian di bagian host, kita bisa memasukkan nama komputer name sharing folder tadi atau juga menggunakan IP address. Contohnya kita akan menggunakan IP address, kita masukkan IP address-nya. Kemudian di bagian username-nya kita masukkan username yang tadi. Juga di bagian password-nya. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita klik kembali di bagian sini. Dan ini adalah sharing folder yang sudah kita buat tadi. Kita klik lagi, kita buka filenya. Dan sekarang kita juga sudah bisa mengakses sharing folder yang tadi dengan menggunakan HP Android kita. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.